Om Swastiastu, makna daripada mesangi. Mesangi itulah sebuah rangkaian upacara manusianya. Ya. Mesangi ini kalau kita lihat secara ilmu bahasanya, mesangi itu artinya mempertajam. Sangih itu ada kali mepanas. Mepanas itu sama dengan membersihkan, membersih atau memasukati. Supaya menjadi memasukati itu pun tujuannya membuat jadi tajam kan gitu. Jadi kesimpulan mesangi utawi mepandas itu secara etimologi berarti mempertajam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dipertajam? Yang dipertajam inilah 3 kompetensi manusia, yaitu kecerdasan intelektual, mungkin bahasa kerennya kecerdasan IQ, kemudian kedua kecerdasan sosial atau EQ, dan yang ketiga kecerdasan spiritual SQ. Dengan peningkatan, dengan dipertagamnya EQ-nya, maka diharapkan nanti setelah mesangi itu kemampuan berpikirnya itu menjadi lebih positif. Jadi meningkatkan kemampuan berpikir positif. Kedua, berbicara yang positif. Yang ketiga, kemampuan berbuat yang positif. Sedangkan untuk kecerdasan emosional tadi, ini dengan harapan setelah mesangi, tingkat kecerdasan sosialnya itu meningkat. Antara lain kecerdasan apa? Rasa simpati, empati, solidaritas atau tenggang rasa, olah asih, cinta kasih. Nah itu diharapkan nanti dipertajam. Terus yang ketiga kecerdasan spiritual, apanya yang ditingkatkan? Tingkat keyakinan atau serada bakti kita. Dalam hal ini kita di Hindu lebih meningkatkan keyakinan kita kepada dasar keyakinan Hindu itu panca sarada. Ya, lebih meningkatkan yakin pada Tuhan, pada samsara, punarbawa, atau dengan karma pala dan seterusnya kan, yang 5 nih ke. Nah itu tujuannya. Bayu sabda hidup dari kecerdasan EQ, SQ dan EQ tadi itu yang disasah, yang diasah agar dia mampu berpikir positif. Dengan berpikir positif berarti dia akan berbuat yang baik, berbicara yang baik. Ini akan menghindarkan diri dari perlakuan sadripu. Karena secara singkatnya kan menghilangkan sadripu, mengurangi sabda timira dan lain sebagainya. Itulah tujuan daripada mesangi. Nah di sini dalam proses upacara mesangi menggunakan beberapa sarana upacara. Antara lain anggon dikit tadi balai gading namanya, kuning yang dihias tadi di depan itu sebagai simbol daripada stananya Sang Hyang Semarijaya Semaruratih. Nah, dalam konteks menstanakan beliau di Sanggar Balai Gading itu, agar beliau bisa memberikan warenugraha kepada yang mesangi berupa satu, keyohanan atau kecantikan dan ketampanan, kebijaksanaan, dan yang lain-lainnya, yang perbuatan yang baik itu. Kenapa? Karena Semarijaya sebenarnya adalah simbol daripada dewa kebijaksanaan dan dewa keindahan, kecantikan dan ketampanan. Makanya dipuja di situ. Nah, kemudian tadi ada juga menggunakan sarana berupa kikir, ya, pahat, tebu, kunyit dan kunyit, madu, kapur, sareng lekesan kan. Itu masing-masing kalau kita lihat maknanya, kikir itu simbol daripada pembersihan atau peleburan, itu simbol Brahma. Dalam konteks fungsi Dewa Brahma itulah sebagai pelebur. Ini ngeseng segala kotoran malapetaka yang ada pada diri kita yang mesangi. Itu simbol kikir. Pahat ini simbol Wisnu. Disimbolkan bagaimana agar kita bisa berbuat sebagai pengayom masyarakat, sebagai
sahabat sebagai teman tadi, kaitannya emosi, apa namanya tadi? Sosial nih ke, kecerdasan sosial dengan EQ tadi itu. Nah kemudian ada palu itu sang yang tunggal, agar bisa menunggalkan kayun, ya, bayu sabda hidup itu bisa menunggal, ngomong pang patuh ajak mengkena, batu ajak berbuat, ke ditunggalkan. Itu simbolnya palu, simbol sang yang tunggal. Tebu simbol Amerta Sanjiwani dari Dewa Iswara. Kemudian dadap tes ni ke simbol sang yang tiga wisesa. Tiga wisesa. Kemudian ada setelah tebu ada madu, kunyit, kapur. Itu simbol keindahan atau simbol daripada Dewa Pasupati memasupati, membersihkan itulah tadi pembersihan itu di Pasupati kembali setelah bersih. Terus yang terakhir menggunakan lekesan. Lekesan itu simbol Pancasiwa. Kalau di Bali, kalau acuannya ke kanda 4, itu simbol daripada Sang Yang Catur Sana. Nah itulah komponen-komponen tadi yang digunakan dalam proses mesangih. Jadi kesimpulannya, mesangih itu adalah suatu proses untuk mempertajam tingkat 3 kecerdasan manusia. Kecerdasan EQ, intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Jadi 3 itu kesimpulannya. Nah, itulah proses yang harus dilalui dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah setelah ini, kalau ini kita kaitkan dengan catur asrama, ini adalah merupakan rangkaian dari tingkatan Brahmacari. Titik-titik Brahmacari. Karena setelah ini ada peningkatan berikutnya yang disebut dengan Gerahasta, yaitu perkawinan. Nah setelah perkawinan, nanti ada yang di atas kawin, ada pewintenan. Nah itu yang disebut dengan upacara manusia hidup. Setelah itu sampai pewintenan habis niki, madan upacara mati.